sebetulnya ya adanya mati dan hidup itu tujuannya cuma satu, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Makanya di Quran ada kata-kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat, yaitu orang yang sholat ingat Allahnya tuh sedikit. Maaf ya, mungkin saja rakaat sholat kita sudah banyak, bahkan semua sholat sunnah pun kita lakukan, tapi semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan-jangan aktivitas 80%, hasilnya 20%. Mungkin saja ada orang yang sholatnya 20%, mungkin saja sholat sunnah tidak sebanyak kalian, hanya sholat-sholat yang fardu saja. Tetapi setiap gerakan sholat dia hadir di sini saat ini sekarang sadar, eling sedang sholat. Bahkan dia mengingat kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Mungkin 20%, tetapi hasilnya 80%. Kalian bertemu Tuhannya lewat apa? Sholat gak bertemu, baca Quran gak bertemu, kapan mau bertemunya? Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi sebetulnya ya adanya mati dan hidup itu tujuannya cuma satu, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Saya bertanya, ingin gak kehidupan kita di masa yang akan datang itu penuh dengan keberlimpahan, dihadiri sahabat-sahabat yang berkesadaran, lahir dari keluarga yang serba berkecukupan, apapun yang kita butuhkan ada, mau berbuat baik saat ini, nabung saat ini, karena semua karma baik yang kita tabung hari ini tidak akan tidak direkam oleh semesta. Karena apa? Yang merekam adalah nafas kita. Kita berbuat baik direkam oleh nafas. Kita berbuat jahat kita pun direkam oleh nafas. Apa yang tidak direkam oleh nafas? Semua saat orang berbuat baik bernafas bukan? Orang berbuat buruk juga bernafas. Hati-hati, nafas itu merekam. Masuk keluar, masuk keluar. Ketika keluar disimpan di sini. Di sini. Menjadi simpanan energi yang siap dikembalikan kepada pemiliknya. Paham? Sekalian kalian bernafas? Alhamdulillah masih diizinkan nafas masuk ke sini. Berarti kalau kita masih diizinkan bernafas hari ini, artinya semesta masih akan menggunakan kita untuk kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Clear? Oke, baik. Lanjut. Sekarang kita mulai dengan indikator kapan kehidupan dimulai. Baik, kita mulai. Ciri hidup adalah eling. Ciri hidup adalah sadar. Jadi hidup baru dimulai kalau kita sudah sadar. Saya mau nanya, ketika sholat sadar nggak sedang sholat? Sadar aja sedang sholat. Apa cirinya orang ketika sholat sadar kalau dia yang sedang sholat? Dia hadir. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Berterima kasih kaki masih bisa menopang. Berterima kasih tangan masih bisa takbiratul ihram. Berterima kasih napas masih ada. Berterima kasih tubuh masih bisa ruku. Berterima kasih tubuh masih bisa sujud. Berterima kasih rasa air menyentuh tangan waktu wudhu masih terasa. Kalau hadir selalu setiap melakukan apapun, itu namanya hidup sudah dimulai. Selanjutnya ketika sholat juga sadar bahwa sholat itu mengingat Allah. Karena perintah sholat jelas. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pertanyaan saya, apakah ketika sholat mengingat Allah? Ketika sholat malah ngaprak. Cari gunting yang hilang ketika sholat gampang. Oh, tadi itu sebetulnya dipinjam tetangga. Oh, sudah dikembalikan. Kelihatan itu dikembalikan, diterima sama suami. Oh, sama suami dipakai motong-motong celana kolor. Oh, sama suami sudah dikasih saya, taruh di laci. Assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu.
Nah orang yang kayak gini, ini namanya belum mulai kehidupannya. Boro-boro tidak sholat, sholat saja tidak bisa mengingat Allah, apalagi ketika tidak sedang sholat. Makanya di Quran ada kata-kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat, yaitu orang yang sholat ingat Allahnya tuh sedikit. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Yang sedikit saja ingat Allahnya munafik, apalagi yang enggak ingat sama sekali. Coba. Tapi kita sibuk kan? Makanya kemarin saya membuat judul ceramah kajian live kemarin 20%, 80%. Banyak orang yang aktivitasnya 80%, hasilnya 20%. Tapi ada orang yang aktivitasnya 20%, tetapi hasilnya 80%. Maaf ya, mungkin saja rakaat sholat kita sudah banyak. Bahkan semua sholat sunnah pun kita lakukan. Tapi semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan-jangan aktivitas 80%, hasilnya 20%. Mungkin saja ada orang yang sholatnya 20%. Mungkin saja sholat sunnah tidak sebanyak kalian. Hanya sholat-sholat yang fardu saja. Tetapi setiap gerakan sholat dia hadir di sini saat ini sekarang sadar, eling sedang sholat. Bahkan dia mengingat kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Mungkin 20%, tetapi hasilnya 80%. Maaf ya. Saya minta maaf terus nih hari ini. Yang pertama ciri hidup itu adalah eling atau sadar. Dan hidup baru dimulai kalau kita sadar dengan apapun yang sedang kita lakukan. Sadar nggak kalau kita sekarang sedang duduk? Sadar nggak kalau sekarang sedang mendengarkan kajian? Sadar. Sadar nggak bahwa kita bisa duduk karena ditarik oleh bumi? Bisa duduk kayak gini tuh mewah, mewah. Gara-gara ada medan gravitasi bumi, saya bisa duduk di sini. Karena saya dengan bumi tarik menarik. Betapa repotnya orang-orang ketika keluar angkasa, mau minum kopi aja kopinya lari-lari. Sadar itu ternyata perlu knowledge. Sadar itu perlu pengetahuan yang luas. Kenapa saya bisa diam di sini? Nih pengetahuan. Karena resultan gaya yang bekerja pada saya dijumlahkan sama dengan 0. Apakah pada saya ada gaya? Ada. Satu gaya dari gravitasi bumi. Karena saya ditarik oleh bumi. Sesuai dengan hukum Newton. F sama dengan G konstanta gravitasi kali M1 massa bumi, M2 massa saya dibandingkan R kuadrat. Jarak bumi dengan saya. Itu besarnya gaya. Gaya yang bekerja pada saya sama dengan gaya yang bekerja pada bumi. Sepertinya bumi ditarik oleh saya ditarik oleh bumi. Cuman karena massa saya lebih kecil daripada massa bumi, maka saya jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke saya. Ini knowledge. Ini knowledge. Karena knowledge kita luas, kita juga sadar. Kesadaran dibangun oleh knowledge. Lebih dalam lagi sadarnya. Pernah gak berterima kasih pada bumi? Terima kasih bumi, gara-gara ada gravitasi saya bisa berjalan di bumi. Kalau tidak ada gravitasi bumi, betapa sulitnya kita mau jalan di bumi. Mau meluk istri kita aja susah. Kalau gak ada gravitasi, betul Pak tidak? Lari-lari. Makanya astronot itu sampai menciptakan gelas anti gravitasi saking ingin minum kopi di luar angkasa. Coba. Betapa Allah itu menyediakan bumi ini luar biasa dengan hukum gravitasinya. Keren apa tidak? Sadar nggak kalau sekarang ditarik oleh bumi? Gara-gara ditarik oleh bumi maka saya nempel pantat saya di kursi. Ternyata berlaku hukum aksi reaksi. Sebetulnya kursi pun menimbulkan gaya pada saya yang besarnya sama dengan gaya yang ditarik oleh bumi. Maka resultan gaya pada saya jadi 0, maka saya jadi diam. Knowledge. Ngerti ini tuh enggak?
Ya, ini kebanyakan ngaji kalian tuh. Mikirnya jarang. Ngajinya ngaos. Maca dulu, maca terus. Mikirnya enggak. Oke, lihat saya lagi. Jadi kesadaran itu perlu knowledge. Perlu knowledge. Apapun kesadaran perlu knowledge. Sederhana saja begini. Dengar gak suara saya sekarang? Coba, kalau diurai ini secara saintifik. Coba. Pikiran saya ingin mengatakan X. Hebat ya. Ketika pikiran ingin mengatakan X, mulut saya pun mengatakan X. Dan ternyata pita suara saya menggetarkan udara di sini, huruf yang keluar X. Mekanisme terkatakannya huruf X itu sangat ruwet, tidak bisa dijelaskan. Lalu gelombang mekanik ini merambat lewat udara, rapatan renggangan yang disebut dengan gelombang longitudinal. Sudah disediakan oleh Allah gendang telinga dengan frekuensi alami yang sama dengan frekuensinya getaran pita suara saya. Sehingga X yang saya ucapkan masuk tuh menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga yang bergetar kemudian mengubah gelombang mekanik menjadi gelombang listrik. Disalurkan lagi ke otak sehingga kalian bisa menangkap, oh saya mengatakan X. Tidak sederhana secara saintifik. Tapi karena kita sudah biasa, apalagi biasa ngomongin orang. Seakan-akan ini kata-kata ini biasa saja. Padahal mekanismenya sedemikian ruwet. Makanya banyak orang-orang fisika yang ketika belajar fisika mendalam mengatakan, aku bisa mengenal Allah lewat fisika. Bahkan Profesor Masaru Emoto dalam buku The True Power of Water mengatakan di akhir buku itu, aku bertemu Tuhan lewat air. Dia mengatakan dia bertemu Tuhan lewat air. Kalian bertemu Tuhannya lewat apa? Sholat gak bertemu, baca Quran gak bertemu. Kapan mau bertemunya? Mendalami pengetahuan tidak, jadi ahli riset juga tidak. Hidup hanya mengikuti kepajakan orang, jadi domba, tidak pernah jadi singa. Beringkat itu, beringkat dia, betul? Ya. Orang ngomongkan kita sedikit saja langsung tersinggung, langsung pencemaran nama baik, lapor polisi, sewa pengacara, sidang bertahun-tahun hanya untuk menjerumuskan orang supaya dipenjara. Manusia macam apa dendaman kayak gitu? Memaafkan saya tidak mudah, betul nggak? Coba, memaafkan itu kan membuat urusan jadi singkat, betul nggak? Sudahlah. Apapun yang kau katakan, saya sudah maafkan. Allah aja maaf kok. Kan lumayan kan menghemat duit miliaran. Duitnya kasih saya. Iya, buat membangun peradaban. Lanjut? Ya. Yang kedua, sadar bahwa kita dicipta untuk tujuan Sang Pencipta. Sadar enggak? Sadar enggak? Sadar nggak bahwa kita dicipta bukan untuk kita? Kita dicipta untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan kita. Kalau kita sadar bahwa kita dicipta untuk tujuan Allah, ya stop ngatur-ngatur Allah. Gimana Allah saja, baru hidup dimulai. Pertanyaan saya, sudah begitu nggak hidup kita? Kalian tuh terlalu soleh, habis sholat ngatur-ngatur Allah. Supaya Allah ngikutin keinginan kamu. Kalau Allah ngikutin keinginan kamu, bangga diceritakan sama tetangga. Allah mah baik banget sama saya. Apapun permintaan saya dikabulkan. Itu bukan soleh. Sebenarnya itu sombong karena kamu merasa kamu sudah sukses mengatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginan kamu. Begitu bukan? Terus kapan mau jadi muslimnya? Kapan mau mencontoh Nabi Ibrahim? Ibrahim kan mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apapun perintahmu ya Allah, aku ikut perintahmu. Wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Karena hari ini aku mengawali diri sebagai seorang yang berserah diri.
Itu yang diajarkan Ibrahim begitu. Kalian kalau sholat doanya gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa anna minal muslimin. Gitu kan doanya. Nabi Ibrahim aja yang sudah hidupnya, matinya, sholatnya, ibadahnya untuk Allah tidak mengatakan saya muslim, tapi mengatakan ini awal saya muslim. Keren banget. Keren. Itu pelajaran di Quran. Makanya saya juga ngikutin Nabi Ibrahim aja. Saya kalau sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Semoga ini awal aku jadi seorang yang berserah diri ya Allah. Saya tidak berani mengatakan wa ana minal. Gak berani saya. Dan semua kata-kata yang saya ucapkan betul-betul terkondisi oleh pikiran saya, sadar sesadar-sadarnya sepenuhnya. Lanjut. Nah, sadar bahwa kita adalah makhluk cahaya untuk mencahayakan semesta. Yuk, sadar nggak kalau kita ini makhluk cahaya? Sadar nggak? Kalau makhluk cahaya harusnya bercahaya. Harusnya kalian datang ke semesta ini mencahayakan semesta. Apa yang terjadi? Datang ke sini malah membuat kegelapan semesta. Sudah dimulai belum hidupnya? Inilah masalah besar kita. Kita takut kehidupan berakhir, padahal kehidupan kita belum pernah dimulai. Sadar nggak bahwa kita adalah hasil buah cinta, sehingga harus menjadi sumber cinta? Sadar? Yuk, selesai kajian ini. Oh, saya ini hasil buah cinta. Gara-gara ayah ibu saya berpelukan, saya ada. Maka saya ingin memeluk, saya ingin menumpahkan cinta kasih saya kepada siapapun. Pada semua makhluk di semesta ini. Mereka yang membenci saya, mereka yang baik kepada saya akan tumpahkan cinta kasih saya kepada mereka. Baru kehidupan dimulai. Saya punya cerita. Jadi ada seseorang menitipkan uang 100 juta sama istri saya untuk berbisnis. Setiap bulan dia sudah dapat hasil 10 juta. Jadi sebetulnya dalam waktu sekian lama itu uang 100 juta itu sudah balik. Bahkan lebih dari itu karena sebulan 10 juta. Suatu saat bisnis, namanya bisnis tidak selalu jalan, kolab bisnis. Saya tidak tahu dulu. Tahu-taunya dia datang ke rumah saya, marah-marah sama istri saya, sampai diinjek-injek istri saya pakai sepatu tentaranya di depan saya. Dan dia minta agar selama sekian bulan yang tidak dibayar dikalikan 10 juta dan modalnya harus kembali. Dia seorang perwira. Arogansinya ditunjukkan di depan saya. Bahkan saya juga ditodong pistol begitu. Saya bilang sama istri saya, kita harus baik tetap sama dia. Kita bayar semua permintaannya, sampai 6 tahun saya tidak menerima gaji sebagai PNS. Diambil semuanya sama dia. 6 tahun. Sepeser pun saya tidak terima gaji. Dan saya tidak kekurangan sama sekali. Di situ saya belajar dengan istri saya, bagaimana kita bisa menyayangi orang yang seperti itu kepada kita. Dan ternyata dia meninggal. Saat meninggal, dia meninggalkan anak-anaknya. Saya bilang sama istri saya, kita bantu kuliah anak-anaknya. Wisuda, kita datangi wisudanya. Di situ kita belajar. Agama itu praktek. Tidak cukup dengan kata-kata. Jadi apa yang saya katakan kepada hadirin semua, apa yang sudah saya alami.
Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita tidak usah dibahas. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita perlu upaya yang luar biasa. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya. Haram hukumnya bagi saya menceritakan sesuatu pada orang lain yang saya tidak mengalami dan saya tidak bisa membuktikannya. Semua yang saya omongkan, saya ajarkan kepada murid-murid saya, seperti itu saya. Maka saya selalu mengajarkan maafkan, maafkan, maafkan. Ketika kamu tidak suka pada orang, jangan ekspresif. Ketika dikeluarkan, tidak enak yang dengar. Jangan impresif, jangan ditahan di dalam, kamu akan sakit. Tetapi maafkan, maafkan, memaafkan itu lebih keren daripada mengekspresikan atau impresif. Apakah ketika dia meninggal saya puas? Tidak, saya doakan. Saya yang ngurus mayatnya ketika dia meninggal. Padahal dia pernah nginjak istri saya. Bahkan dia pernah menodongkan pistol kepada saya. Dan banyak peristiwa yang seperti itu dalam kehidupan saya. Dan saya tetap memaafkan. Saya tidak mau berurusan terlalu panjang. Karena saya ngambil jalan pintas. Memaafkan itu ternyata lebih keren. Membuka ruang bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah begitu, hidup baru dimulai.